Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Naiknya harga BBM yang tak diikuti segera ditetapkannya tarif baru angkutan penumpang oleh pemerintah membuat awak angkutan umum resah. Ribuan warga antri untuk mencairkan dana BLT BBM dan BPNT di kantor Pos Asia Afrika Kota Bandung. Sempat buron, pelaku pembunuhan terhadap penjual donat keliling di Indramayu ditangkap. Kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM subsidi memantik unjuk rasa mahasiswa di wilayah Jawa Barat. Ratusan mahasiswa berbagai universitas di Jawa Barat berunjuk rasa di depan gedung DPRD Jawa Barat Selasa lalu. Dalam aksinya, mahasiswa menuntut pemulihan ekonomi dan menolak kenaikan harga BBM, serta menggugat sejumlah kebijakan pemerintah lainnya yang dinilai menyengsarakan rakyat. Kepada pemegang kekuasaan tertinggi yaitu Presiden serta jajaran legislatif lainnya. Pertama, prioritaskan relokasi anggaran untuk pemulihan ekonomi masyarakat, terutama pendapatan dan turunkan angka pengangguran. Kedua, turunkan harga BBM ke semula dan stabilkan harga kebutuhan pokok sehari-hari. Ketiga, mendesak pemerintah untuk meninjau ulang kembali Undang-Undang KPK, Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang IKN, dan pasal-pasal kontroversial lainnya di RKUHP. Keempat, menuntut Presiden beserta jajarannya untuk bertanggung jawab sesuai sumpah dan janjinya dan mendesak lembaga lainnya menjalankan pemerintahan sesuai amanah konstitusi untuk kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Terakhir, jika tidak dilaksanakan dalam waktu 7x24 jam, Presiden beserta jajaran pimpinan nasional lainnya kita nyatakan gagal. Ratusan pengunjuk rasa dari sejumlah elemen pergerakan mahasiswa di Kota Bekasi berunjuk rasa menolak kenaikan harga BBM di depan gedung DPRD Kota Bekasi dan Pemkot Bekasi. Mahasiswa menuntut DPRD dan pemerintah Kota Bekasi ikut bertanggung jawab atas kebijakan pemerintah pusat yang menaikkan harga BBM subsidi. Ya, karena kenapa kita harus ke Pemkot? Karena Pemkot ini kan badan eksekutif kan. Jadi mereka harus dengar aspirasi kita, mereka harus juga bertanggung jawab biar bagaimana solusi mereka keluarkan untuk tidak terlalu menyengsarakan masyarakat. Apalagi dengan kenaikan BBM, pasti kita mengantisipasi bahan-bahan pokok yang lain pun akan naik. Masa aksi juga sempat menutup jalan akses menuju gerbang tol Bekasi Barat sebelum akhirnya dihalau polisi. Mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia PMII Cawang Purwakarta Selasa lalu juga berunjuk rasa di jalan masuk tol Jatiluhur, lalu berjalan kaki menuju gedung DPRD Purwakarta. Mereka menyuarakan penolakan terhadap kenaikan harga BBM serta menuntut pembenahan sistem pemberian subsidi BBM agar lebih tepat sasaran. Yang pertama kita ketahui bahwa Indonesia hari ini sudah tidak baik-baik saja. Dalam artian dalam kondisi ekonomi kita masih belum bangkit, tapi nyatanya oligarki dengan sangat jelasnya yang merugikan masyarakat, yaitu dengan menaikkan harga BBM. Bagi mahasiswa sendiri, kenaikan ini Berdampak tidak? berdampak nggak sih terhadap Jelas sangat berdampak. Khususnya misalkan kalau bagi mahasiswa, salah satunya yaitu misalkan yang menggunakan pengendaraan umum. Salah satunya bisa kemudian nanti biaya untuk ongkos transportasi akan naik salah satunya. Yang selanjutnya yaitu berdampak pada bidang ekonomi, di mana ekonomi tentu dengan naiknya harga BBM, ongkos distribusi akan naik dan kemudian harga-harga bahan pangan dan lain sebagainya bakal naik. Itu sangat berdampak sekali, Pak. Saling dorong dan pukul antara mahasiswa dengan aparat keamanan mewarnai aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM di depan gedung DPRD Ciamis. Masa aksi juga mengecam sikap anggota DPRD Ciamis yang tidak bersuara atas kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM. Akibat bentrokan, paling tidak 5 orang mahasiswa terluka dipukul anggota polisi. Mereka kemudian dibawa ke IGD RSUD Ciamis untuk divisum dan melaporkan tindakan kekerasan yang dilakukan aparat. Dari sahabat-sahabat yang tadi aksi yang kena tindakan represif seperti pemukulan, penggusuran dan lain sebagainya. Kondisinya seperti apa? Kondisinya tadi juga sudah dilihat ya, ada 1 orang yang sampai giginya 2 hilang, remuk seperti itu. Dan juga ada yang sampai kepalanya kena pukul seperti itu.
Di Kota Bogor, puluhan mahasiswa dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah melakukan aksi dorong sepeda motor menuju Istana Bogor sebagai simbol penolakan kenaikan BBM subsidi. Dalam orasinya, mereka mengecam kebijakan yang dinilai memberatkan masyarakat dan memicu kenaikan harga seluruh barang dan jasa yang dibutuhkan rakyat. Tim Liputan melaporkan. Naiknya harga BBM yang tak diikuti segera ditetapkannya tarif baru angkutan penumpang oleh pemerintah membuat awak angkutan umum resah. Sebagian awak angkutan memilih mogok operasi untuk menekan pemerintah dan Organda segera menetapkan tarif baru. Lambannya pemerintah Kabupaten Ciamis dan Organda menetapkan tarif baru angkot pasca kenaikan harga BBM membuat nasib sopir angkot terjepit. Tanpa tarif baru, sudah pasti sopir angkot akan merugi. Agar tak merugi, sebagian sopir angkot berinisiatif menaikkan tarif sepihak sebesar Rp1.000 dari tarif lama. Namun masih banyak warga yang tetap membayar dengan tarif lama. Apakah sudah ada kenaikan tarif secara resmi, Pak? Belum sih, gitu. Dari kan biasanya dari Organda gitu. Rencananya kapan, Pak, katanya, Pak? Nggak tahu itu. Ketua juga kan belum tahu. Tapi sekarang udah mulai naik ya, Kang ya? Ya ada yang sadar kadang-kadang. Penumpangnya ada yang sadar, ada yang nggak ya? Jadi ini sekarang hanya mengharapkan kesadaran penumpang? Iya. Rendahnya perhatian pemerintah daerah terhadap transportasi umum, apalagi di saat kenaikan harga BBM, membuat para pengemudi mikrobus angkutan penumpang jurusan Kuningan Cirebon Cikijing mogok operasi sejak Selasa pagi. Naiknya harga solar membuat pengeluaran sopir untuk pembelian BBM membengkak. Mereka meminta pemerintah segera menetapkan kenaikan tarif angkutan agar bisa diikuti oleh para penumpang. Angkutan beli solar sehari itu 180, sekarang kita 285.000. Berarti 100.000 kan, Pak? 100.000 perbedaan sehari. Belum setoran naik. Jadi kita minta ke penumpang nggak gede, cuma 2.000 perak. Sigi Kuningan Cirebon dari harga dulu 12.500, kita minta 14.000, berarti sebuah 1.500. Kalau ke anak-anak sekolah kita cuma 1.000 perak, Pak. Yang dari arah Urucuk jarak sana ke Sukamulia 3.000, sekarang 4.000. Dari Bogor 4.000, jadi 5.000. Kita gini cuma pemberitahuan, mogok untuk pemberitahuan untuk ke sewa, ke muatan. Ini kita mogok untuk minta harga naik. Kalau nggak dimogokin, itu aja. Yang ngerti ya enggak. Jadi kita mau sehari, besok mulai operasi. Kalau supir kan. Dampak pemogokan, ratusan pelajar di Kuningan yang setiap hari selalu menggunakan mikrobus Elf jurusan Kuningan Cirebon terlantar di Jalan Cirendang Kuningan. Mereka tidak bisa pulang karena tidak ada satupun mikrobus Elf yang beroperasi. Polisi dengan mobil patroli seadanya berupaya mengantarkan para pelajar menuju rumah mereka di daerah Beber, Cirebon. Sekarang nggak ada Elf lagi? Berarti sekarang pulangnya gimana? Nggak tahu. Mau dijemput atau gimana? Tapi udah tahu. Kalau dijemput mah jauh, ada yang ngajemputnya juga. Ongkosnya berapa tadinya? 4.000. Kalau sekarang kan gara-gara BBM. Ini 4.000. Keberatan nggak sih? Keberatan nggak? Keberatan. Tapi emang jajannya ke pos. Balik dulu. Sejak kapan nggak ada Elf? Kemarin. Dari kemarin. Kemarin pulangnya gimana? Dijemput. Tapi kalau sekarang gimana? Belum ada jemputan. Di Kota Depok, sebagian pengemudi angkot sejumlah trayek mulai menaikkan tarif secara sepihak karena hingga hari Selasa belum ada penetapan tarif baru mengikuti kenaikan harga BBM oleh Organda dan Dinas Perhubungan. Namun sebagian pengemudi lainnya mengaku tak berani memaksa penumpang membayar lebih. Kalau sementara ini saya belum berani naikin tarif karena masih simpang siur ongkosnya. Ada yang sadar bayar lebih, ada yang pas-pasan. Kalau pas-pasan dibilang nggak ada, saya kan nggak bisa ngomong apa-apa kalau dia bilang nggak ada. Jadi nggak memaksa gitu. Kecuali udah ada tarif turun dari disub, baru saya berani tegur. Menurut saya sih emang sih narik ini sekarang nggak ada buat makan doang. Gara-gara ini jauh banget perbedaannya naiknya. Jadi buat kita nggak ada, store pun ya gimana ya. Ya mudah-mudahan sih naik aja tarifnya. Kita belum berani naikin ongkos. Karena belum ada
Ya belum ada ini dari organanya belum ada. Warga pengguna jasa angkutan kota meminta pemerintah memberikan perlakuan khusus bagi angkot, sebab kenaikan tarif angkot bakal menaikkan pengeluaran transportasi warga, terutama yang tidak memiliki kendaraan pribadi. Naik 1.000, biasanya 3.000. Dari mana ke mana? Dari Gang Asem ke sini ke stasiun. Iya. Gimana dengan kenaikan ini, Ibu? Pendapatnya gimana, Bu? Ya sangat ini juga sih ya, sangat membebankan kita juga. Kita kan keperluannya juga banyak, namanya orang rumah tangga ya. Dari stasiun ke sampai ke Simpang Depok sudah ada 5.000 memang dari itu awalnya 4.000 kan, sekarang 5.000. Ibu harapannya ke pemerintah seperti apa sih, Bu? Ya janganlah kalau untuk angkot umum ya dinaikkan harganya, terus bensin juga janganlah untuk umum ya, untuk kendaraan umum. Adanya ketetapan kenaikan tarif angkot resmi dari pemerintah Kota Depok atau Organda Kota Depok diharapkan akan menghentikan terjadinya selisih paham antara sopir dengan para penumpang yang menggunakan jasa angkutan umum di Kota Depok. Tim Liputan melaporkan. Salah satu SPBU swasta yang sempat ramai karena menjual BBM beroktan hanya terpaut satu angka dibanding BBM Pertalite namun dengan harga lebih murah, kini menjual BBM-nya dengan harga di atas Pertalite. Warga tetap beralih karena menghindari antrian panjang di SPBU Pertamina. Pasca kenaikan harga BBM subsidi jenis Pertalite, salah satu SPBU swasta di kawasan Pasteur, Kota Bandung, Selasa pagi tetap ramai oleh warga yang akan mengisi BBM Revo 89. Meski saat ini harga BBM beroktan 89 tersebut Rp10.900 per liter, lebih mahal dari Pertalite yang Rp10.000 per liter, warga beralih karena menghindari antrean panjang di SPBU Pertamina. Karena di Pertamina itu sekarang ngantrinya gila-gilaan. Mau Pertalite, mau Pertamax juga antriannya panjang banget. Walaupun lebih mahal sedikit, tapi ya cepat juga, waktu saya juga jadi efisien gitu. Jadi kan sebelum naik kan di sana penuh, dan sini ya sepi kan. Jadi saya nyoba-nyoba ke sini. Awalnya pemicu warga beralih adalah harga BBM beroktan 89 di SPBU swasta tersebut yang hingga hari Minggu 6 September lalu hanya Rp8.900 per liter. Lebih murah dari BBM subsidi Pertalite beroktan 90 yang dijual Rp10.000 per liter. Karena satu nggak ngantri sih kan. Pertalite Sebelum naik kan saya juga sempat ngisi ke sini. Cuma beda sedikit, malah saya diinfo mau ada penurunan. Nah setelah turun sehari kalau nggak salah Pertalite naik, yang harga yang lebih murahnya malah nggak ada, katanya stoknya habis. Harga BBM non-subsidi di SPBU swasta yang sempat lebih murah dibandingkan BBM subsidi tersebut sempat memicu pertanyaan publik. Apakah harga BBM beroktan 89 atau 90 benar-benar disubsidi oleh pemerintah atau SPBU swasta yang menjual BBM di bawah harga keekonomiannya? Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Ribuan warga antri hingga berjam-jam di kantor Pos Asia Afrika Kota Bandung Rabu siang untuk mendapatkan bantuan langsung tunai BLT BBM dan bantuan pangan non-tunai BPNT. Ribuan warga berdesakan antre demi bisa mendapatkan BLT dan BPNT dari program pemerintah yang totalnya mencapai Rp500.000 per orang di kantor Pos Jalan Asia Afrika Kota Bandung pada Rabu siang. Untuk mencairkan bantuan langsung tunai, warga harus memiliki QR Code yang sudah diberikan oleh pemerintah sebelum melakukan pencairan dana bantuan. Bantuan total Rp500.000 tersebut berasal dari BLT BBM sebesar Rp300.000 dan BPNT sebesar Rp200.000. Selain untuk kebutuhan sehari-hari, sebagian warga penerima menggunakan bantuan langsung tunai ini untuk menambah modal usaha mereka. Udah berapa kali Bu dapat bantuan BLT ini Bu? 2 kali. 2 kali. Itu berapa uangnya Bu? Yang satu 600, yang sekarang 500. 500. Ini rencananya uangnya buat dipakai apa sih Bu? Ya tambah-tambah modal. Oh buat modal. Oh modal.
Tadi Ibu nunggu berapa lama? Oh, beli sembako juga. Ibu ini dengan keluarga atau tetangga datangnya Bu? Bisa bareng? Oh, datang keluarga. Bu, gimana, seneng nggak dapat bantuan kayak gini sih Bu? Senang banget. Seneng. Bantu. Ya. Tadi ngantri BLT ini berapa lama sih Bu? Sejam setengah. Sejam setengah. Ibu datang dari jam berapa Bu? Dari setengah 9. Setengah 9. Baru dapat BLT jam berapa? Barusan pisah. Oh. Ini dapat bantuan berapa sih Bu? 500. 500. Ibu sendiri udah yang keberapa kali nih Bu? Dari bulan puasa baru sekarang lagi. Lama ini Bu? Udah 1 jam. Oh, udah 1 jam. Ini ada persyaratannya ribet nggak Bu untuk ngambil BLT ini? Enggak, cuma fotokopi KTP sama kakak yang asli sama KTP yang asli. Ini bantuan BLT berapa Bu? 500.000. 500. Nggak ada tambahan lain misalnya? Nggak ada. Oh, sebelumnya sempat dapat juga Bu. Berarti ini yang keberapa kali Bu? Ketiga kali. Yang ketiga kali. Ya. Setiap 1 kali dapat 500. Ya. Penyaluran bantuan langsung tunai BLT BBM dibagikan pada bulan September dan Desember 2022. BLT BBM disalurkan kepada sekitar 20,65 juta keluarga penerima manfaat yang terimbas kenaikan harga BBM. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung.